Selain menerapkan pengobatan dengan teknik sekam dan gembulu geni, Nyoman Patre juga menerapkan pengobatan dengan teknik gurah. Pengobatan teknik ini banyak diminati oleh warga negara asing. Ada beberapa jenis pengobatan teknik gurah, di antaranya gurah hidung, gurah mata, gurah telinga, dan gurah vagina. Bahan-bahan yang digunakan pada setiap jenis teknik gurah ini juga berbeda. Pada gurah hidung, tujuannya adalah untuk mentoksin dan mengeluarkan racun dalam paru-paru dalam bentuk lendir. Racun ini yang menyebabkan sesak nafas dan gangguan pada paru-paru, terutama pada peminum dan perokok. Sedangkan pada gurah mata bertujuan untuk mengobati mata rabun, min, dan plus. Kalau gurah telinga bertujuan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam telinga. Media yang digunakan bisa menggunakan air atau api. Sedangkan gurah vagina bertujuan untuk mengencangkan dan merapatkan area intim wanita. Dengan media daun sirih yang dibentuk bulat, lalu dimasukkan ke dalam vagina oleh pasien itu sendiri, setelah beberapa saat lalu dibilas dengan air. Ramuan yang digunakan pada teknik gurah hidung diantaranya kunyit, jahe, santan, lombok, dan madu yang diambil ekstraknya. Ramuan ini kemudian dimasukkan ke dalam hidung pasien dengan menggunakan spide. Dalam posisi tidur, ramuan akan dimasukkan ke dalam dua hidung pasien. Setelah ramuan tertelan, pasien kemudian membalikkan badan ke posisi tengkurap. Setelah itu, barulah racun berupa lendir akan keluar melalui hidung. Lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan lendir tersebut tergantung dari ringan dan beratnya penyakit pasien. Teknik gurah, ilmu gurah. Ilmu gurah itu ada beberapa macam ilmu gurah. Ada ilmu gurah mata, ada ilmu gurah vagina, ada ilmu gurah hidung, ada ilmu gurah telinga, dan ada ilmu gurah vagina. Nah, di sini tentu bahannya beda-beda dan cara pengobatan juga beda. Jadi kita bicara misalnya gurah hidung. Yang mana gurah hidung ini fungsinya adalah mentoksin atau mengeluarkan racun-racun lendir-lendir yang ada di dalam tubuh, terutama pada paru-paru. Dalam menyebabkan kita sesak napas, napas kurang bagus, kadang pusing. Nah itu kita keluarkan lendir-lendirnya atau racun-racunnya, nanti dia akan keluar lewat hidung. Tekniknya yaitu dengan beberapa ramuan. Gurah sendiri, jadi ada ramuannya kunyit, jahe, itu santan, sama madu, itu diramu menjadi dia itu ramuan gurah. Setelah dia menjadi ramuan, itu kita ambil spide, seperti suntikan itu sendiri. Nah, dua hidung itu. Nah, nanti si pasien itu kita suruh nanti tidur dia, telentang. Nah, pada waktu tidur itulah dia kita masukkan ke lewat kedua hidungnya. Ramuan itu sendiri kita masukkan, kita suruh temperat ditelan, baru kita suruh dia balik. Balik tadi kan istilahnya menghadap ke atas, huruf. Keluar secara alami lendir-lendir yang ada di dalam tubuhnya atau paru-parunya dengan alami keluar. Itu prosesnya lama tergantung penyakitnya. Minimal yang cepat itu lendirnya itu pengobatan itu 1 jam, mana sampai 2 jam tergantung penyakitnya. Nah itu pengobatan gurah itu ada waktunya. Yang paling bagus melakukan obat penggurahan itu adalah jam 7 ke atas atau matahari sudah terbenam, itu yang paling bagus. Malam itu yang paling bagus ya. Jadi sempurna dapat. Kalau jam sini karena panas dia itu nanti pasien itu tidak bisa tenang dia. Nah, kekuatan gurah itu juga ada tergantung pada isi pada ramuan itu sendiri, terutama ada lomboknya sana. Nah, kalau orang dewasa berapa lomboknya, kalau orang muda, anak kecil berapa gitu. Nah, pengobatan inilah yang banyak disenangi oleh turis asing. Nah, karena dia satu bisa menyembuhkan
mungkin dia peminum dulu bisa sembuhkan. Perokok, jadi racun-racun itu sering pusing-pusing, batuk-batuk, sesak napas. Nah itu yang bisa disembuhkan oleh gurah itu sendiri. Nah kalau mata, pengobatan untuk apa ya? Pengobatan untuk mata kabur, min, plus, katarak gitu ya. Bisa kita gurah ya. Beda ramaannya beda gitu. Nah, kalau gurah telinga, mengeluarkan kotor-kotoran, toksin agak keluar juga. Nah kemarin ya saya sendiri juga tukang gurah, mencari tukang gurah kan. Nah itu hanya media air aja bisa, media pemanasan dengan api bisa keluar kotor-kotornya. Kemudian kalau gurah gitu, vagina ada hanya pakai ini aja bisa, pakai apa namanya daun sirih. Itu daun sirih itu di ini seperti bundar-bundar bola bundar itu. Nanti itu dimasukkan oleh si pasien sendiri, nanti baru dicuci dengan air tawas, itu udah sekarapat seperti orang perawan lagi. Itu terutama orang-orang yang ibu-ibu yang sedang habis melahirkan itu, keputihan itu. Kekuatan teknik pengobatan gurah hidung ini terletak pada racikan ramuan dan konsentrasi pasien. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penyembuhan dapat dilakukan maksimal 3 kali dengan jarak 21 hari. Pada pengobatan pertama, kemungkinan lendir tidak keluar karena racun yang sudah mengkristal dalam paru-paru, sehingga perlu dilakukan pengobatan kedua dan ketiga. Pengobatan teknik gurah ini lanjut Patre didapatkan dari tanah Jawa ketika ia sedang menimba ilmu di sebuah padepokan. Satu, ramuan. Kedua, konsentrasi daripada pasien sendiri. Penyembuhan yang sempurna adalah bisa dilakukan penggurahan 3 kali. Itu antara penggurahan pertama dengan yang kedua, yang paling bagus dilakukan adalah 21 hari sekali. Tidak boleh setiap hari. Jadi itu lebih sempurnanya adalah 3 kali. Karena bisa saja penggurahan pertama itu bisa gagal, tidak keluar apa-apa. Karena dia di sana itu, di dalam tubuh kita itu racunnya sudah mengkristal ya, seperti batu dia gitu. Itu lendir-lendirnya itu sudah mengikut paru-paru kita, sudah mengkristal. Inilah yang kita masukkan ke ramuan. Ramuan inilah sifatnya dia menggempur daripada yang mengkristal di dalam dalam tubuh kita sendiri. Nah ini kan dia perlu proses. Nah hari pertama mungkin sedikit, hari kedua bisa lebih banyak, bahkan hari ketiga bisa keluar darah juga, darah kotor begitu. Ini semua gurah-gurah ini Mama dapatkan semua belajar dari tanah Jawa. Dari padepokan Mbak Mania yang ada di Jawa. Karena apalagi ada pengobatan canduk gitu. Canduk itu mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh sendiri. Jadi darah kotor kita keluarkan dengan tembakan pisau itu. Itu nama canduk. Nah, dulu kan pakai tanduk karbau itu dia pakai. Sekarang kan sudah ada di Cina pakai gelas itu. Itu bekam namanya itu. Itu kalau tradisionalnya pengobatan canduk.